Kita telah melanjutkan dan sampai pada pasal yang ke-8 kitab Amos yang penuh dengan penglihatan. Amos berbicara tentang nubuatan yang dia lihat, bagaimana kondisi Israel yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Pasal 4, Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan setelah Allah memberikan gigi yang tidak disentuh makanan, kekurangan roti di segala tempat. Namun mereka tidak berbalik. Keadaannya bukan semakin baik. Aku telah menahan hujan, ayat 7, ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota lain. Ladang yang satu kehujanan, ladang yang lain tidak kehujanan. Penduduk 2/3 kota terhuyung ke satu kota untuk minum, tapi mereka tidak mencari puas. Tapi kamu tidak berbalik kepadaku. Dipukul, dihajar, tapi tetap tidak berbalik kepada Tuhan. Ayat 9, aku memukul dengan hama dan penyakit gandum, melayukan tanaman-tanaman dan kebun-kebun anggur. Pohon ara, pohon saidon dimakan habis oleh belalang, tapi kamu tetap tidak berbalik. Ayat 10, aku melepaskan penyakit sampar, membunuh tarunamu dengan pedang, membuat bau busuk di perkemahan tercium oleh hidung. Namun kamu tidak berbalik. Satu kali lagi, aku mencungkir balikan kota, seperti Allah mencungkir balikan Sodom dan Gomora, hingga kamu jadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik. Mau apa lagi? Begitu kerasnya, begitu degilnya orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga apapun yang Allah buat tidak membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Ketakutan yang dihadapi di akhir zaman adalah manusia tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak berusaha menyenangkan dan mencari, boleh dikatakan, melunakkan hati Tuhan. Tidak. Namun mereka tidak berbalik. Jawabannya selalu sama. Namun mereka tidak berbalik. Terus begitu. Mulai dari tidak kehujanan sampai tidak ada apa-apa di rumah, mereka tetap tidak berbalik. Itu sebabnya dikatakan di pasal 5 ayat 14, carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Celaka ketika tiba hari Tuhan, ketika tidak ada lagi pertobatan, ketika tidak ada lagi kesempatan memperbaiki segala perkara. Celakalah. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Begitu kerasnya hati orang Israel yang tidak pernah ingin bertanya, bagaimana cara aku kembali kepada Tuhan. Kekerasan di akhir zaman membuat manusia tidak pernah ingin bertobat lagi. Apalagi sih yang belum dibuat Allah. Tidak perlu lagi ada nasihat, tidak perlu lagi ada pukulan. Dibiarkan Allah. Ayat yang ke-16 pasal yang ke-7. Dengar,
Jangan bernubuat menentang Israel. Jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Istrimu akan bersudah di kota, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanah akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah najis. Dan Israel pergi dari tanahnya sebagai orang buang. Begitu kalau Allah sudah membiarkan. Ketika Allah sudah tidak mau tahu dengan bangsa ini, sebab berulang-ulang peringatan Allah tidak dihiraukan. Berulang-ulang Allah berusaha untuk membuat mereka bertobat, tapi tetap mereka tidak bertobat. Ketika cara ini diambil oleh orang Israel, maka jelaslah tangan Allah menentang orang-orang Israel. Pasal 8 ayat 9. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Mengubah perayaan-perayaan menjadi perkabungan dan segalanya menjadi ratapan. Aku mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gunung setiap kepala. Aku akan membuat sebagai perkabungan. Akhirnya menjadi seperti hari yang pedih, pahit. Kalau Allah sudah membiarkan dan tidak ada teguran dan tidak ada nasihat dan tidak ada peringatan, maka itu merupakan bencana yang besar. Pada akhirnya Allah diam, saudara. Ini yang menakutkan kalau Allah sudah diam. Saudara, kita punya orang tua, dan kalau orang tua kita sudah diam, gak ngomel, gak marah, gak tanya, gak menasehati, nah sudah bahaya. Dan kita lihat Allah diam. Tidak dibuat Allah satupun kesempatan untuk bertobat. Tutup pintu pertobatan. Yang harus kita sadari, cara yang dinubuatkan Allah kepada bangsa Israel adalah cara yang dipakai Allah untuk akhir zaman. Selama masih kita dengar firman Tuhan, bertobatlah. Amin. Selama kita masih dengar nasihat, selama kita masih dengar teguran-teguran firman Allah, hati-hati. Itu kesempatan bagi kita. Ada saatnya Allah diam dan Allah tidak akan bicara apa-apa. Lalu kalau di Israel ada 400 tahun masa diam Allah. Setelah 2 Tawari 36, maka tidak ada lagi 400 tahun orang Israel tidak mendengar firman Allah apa-apa. Allah diam. Dan kalau sudah demikian, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang ada hanyalah satu perkara, seperti pasal 9 besok yang kita baca. Semua akan diperhadapkan dengan hukuman Allah. Sekejap itu ke Allah? Bukan. Karena kita tidak peduli lagi akan firman. Dan manusia akhir zaman adalah manusia yang cuek. Manusia yang tidak lagi peduli akan firman Allah. Manusia yang tidak lagi mendengar teguran-teguran, anggap begitu remeh.
firman Allah tidak lagi menjadi sesuatu yang diharapkan seperti apa yang terjadi. Raja Sedekia mengambil gulungan kitab dan membakarnya. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu terjadi pada akhir zaman. Bentuknya beda, tapi kondisinya sama. Ada orang-orang yang tidak lagi mempedulikan firman. Begitu masa bodoh. Kalimat akhir yang harus kita ingat di kitab 2 Tawarin 36. Itu sebabnya bagi mereka tidak ada pemulihan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Kalau sudah begini, sudah bahaya, sudah. Kalau sudah tidak ada lagi kata teguran untuk kita. Kalau orang tua masih marah, masih menegur, masih berkata keras, bahkan masih cambuk, itu baik. Kata di dalam Ibrani 12, engkau disebut anak-anak kesayangan. Bukan anak gampang, bukan anak tetangga. Tapi ketika ditegur, diingatkan, dicambuk, dan tidak pernah ingin bertobat, maka bagi mereka tidak ada pemulihan. Di pasal 9 besok, bangsa pilihan itu ditolak oleh Allah. Tidak ada lagi bangsa pilihan. Ayat 10 pasal 9, oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa. Tidak ada yang terluput. Semua orang berdosa akan mati dimakan pedang. Bandingkan 2 Tawari 36 dengan ayat-ayat ini sedikit saja. Kitab 2 Tawari 36. Ayat yang ke-17, Tuhan menggerakkan hati raja orang Kasdim. Lalu raja itu membunuh teruna dengan pedang dalam rumah kudus, tidak menyayangkan teruna, gadis, orang tua, orang muda. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas, besar, kecil, harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, harta benda para pegawai, panglima, semua dibawa ke Babel. Dan orang membakar rumah Tuhan, merobohkan tembok Yerusalem, membakar segala puri, hingga musnahlah segala perabot yang indah-indah. Dilepaskan murka Allah. Tidak dibiarkan satu pun yang tersisa. Semua habis. Karena di pasal 36 ayat 16, bagian akhir, oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Semuanya habis. Sama dengan apa yang kita baca di kitab Amos. Sebab tidak ada lagi hukuman untuk anak-anak gampang, yang ada pemusnahan. Sudah cukup, kata Roma. Sudah cukup.
diberi kesempatan, sudah cukup. Dan pada akhirnya ketika tidak ada lagi kesempatan bagi kita memperbaiki segalanya, ada penyesalan tetapi terlambat. Udah habis. Mereka ketuk pintu anak atau wanita yang bodoh itu. Berulang kali minta kuburan, berulang kali ketuk pintu. Lalu dari dalam menjawablah pengantin itu, aku tidak kenal kamu. Diketok-ketok berulang-ulang. Tolong bukakan pintu. Pengantin itu menjawab dari balik pintu, sesungguhnya aku harus berkata kepadamu, aku tidak kenal kamu. Hari itu akan tiba, saudara. Tapi biarlah jangan kita yang ditolak. Hari itu akan tiba. Hari itu akan terdengar kalimat itu. Tapi biarlah kita dalam kelompok yang sudah di dalam rumah pesta. Kita bukan ada di luar, tapi ada di dalam. Kita bukan berada ditolak, tapi kita sudah dalam pestanya. Untuk sampai pada perpisahan seperti itu, dikasih kesempatan, kalau masih bisa diberi kesempatan, ayo, masih ada satu hari lagi, masih dikasih kesempatan. Tapi ketika satu hari itu pun kita buang dengan begitu saja, maka tidak akan ada pemulihan berikutnya. Habis. Dan kita harus sadar, kita berada pada generasi yang terakhir. Setelah kita hidup, tidak ada generasi setelah ini. Karena semuanya diperhadapkan Allah. Amos begitu keras memperingatkan, tidak ada bagian yang dapat dipilih terbaik. Dari istana raja sampai rumah rakyat jelata, dari bait kudus sampai rumah kumuh, tidak ada lagi bagian yang tersisa yang baik. Tapi kalaupun itu terjadi, biarlah kita sudah bertobat. Biarlah kita sudah mengenal kebenaran. Biarlah kita sudah membawa diri kita pada sisi yang sudah dilindungi, disembunyikan Allah. Kita bukan pada keluarga, pada orang-orang, pada kelompok orang-orang yang jauh daripada Allah. Mari sekarang ada waktunya kita mengejar ketinggalan-ketinggalan kemarin. 2 kali lipat kita kerja, tapi dengan satu kepastian, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada kesempatan, jangan buang kesempatan itu. Ada saat di mana Tuhan berikan untuk cara-cara kita berbalik. Mari kita berbalik, pulihkan kami. Beri kesempatan kami untuk kembali mencari Tuhan. Beri kesempatan kami untuk mencari kemurahan Allah. Dan tidak membiarkan diri kita menjadi permainan-permainan iblis. Iblisnya yang ketawa, saudara. Kitanya yang nangis. Iblisnya yang ketawa. Ketika Yudas bawa 30 keping lari ke dalam bait Allah, timbul kesadaran di hatinya. Dia bawa uang panas ini, dia bawa 30 keping. Dia berlari ke bait Allah, ketemu dengan orang-orang yang tadi memberikan uang itu kepadanya. Dan Yudas berkata, aku tidak mau terima ini, aku kembalikan, karena aku telah menjual darah orang yang tidak bersalah. Jawaban daripada ahli Taurat dan ahli ulama, apa urusan dengan aku? Apa urusan? Itu urusan kamu. Yudas tidak tahu harus berlari kemana.
Dia ambil uang itu dan dia berlari terus ke kuburan. Dia lempar itu di kuburan. Lalu dia ambil ancang-ancang, dia terjun dari atas gunung. Perutnya terbelah dan Yudas mati. Dia cari kesempatan bertobat tetapi tidak ada. Uang yang diterima dilemparkan dan ia sendiri melemparkan diri, bunuh diri. Begitu orang yang tidak punya kesempatan lagi, mereka hilang saat-saat baik. Berlaku bagi mereka, saudara, tapi jangan berlaku bagi kita. Kita minta kepada Tuhan, tolong supaya jangan aku jadi bodoh. Anggap firman Tuhan itu, ya oke, silakan pendeta boleh bicara. Kalau tadi itu nggak makan dia, silakan aja. Ngoceh, silakan aja bicara. Tapi nggak mempan masuk di telinga kita, apalagi mendarat di hati kita. Begitu kerasnya manusia akhir zaman. Tidak ada dosa yang makin kecil, yang ada dosa makin bertambah. Tidak ada hati yang melembut, tapi yang ada hati yang semakin keras. Kadang-kadang kita terkejut, kita kaget. Orang yang sebaik itu, orang yang serohani itu, dia bisa berbuat sejahat itu. Aduh, bagaimana mungkin? Itulah akhir zaman. Kita nggak habis heran, kenapa ada orang bisa seperti itu. Kenapa orang yang kelihatannya begitu baik, begitu berrohani, tapi bisa menjadi orang-orang yang pembuat kejahatan begitu luar biasa. Jangan heran ketika hati manusia dikeraskan dan tidak ada keinginan untuk bertobat, membuat manusia-manusia menjadi makin hari makin keras. Biarkan Roh Allah melembutkan hati kita. Masih ada telinga yang mendengar firman Tuhan. Masih ada. Masih ada lutut-lutut yang kita lututkan, menyembah, mencari hadirat Allah. Kita mengejar hadirat pada pujian. Ketika hari menjadi begitu gelap, tadi dikatakan matahari akan terbenam di siang hari dan bumi gelap pada hari cerah. Kalau kita lihat udah mendung, di sana sini sudah mulai bergelantungan awan-awan putih. Kita berkata, waduh, udah hujan apa ini? Ketika kita lihat semua itu, mari kita sadar, ketika hukuman Allah siapkan untuk menghancurkan bumi ini, masih ada orang-orang yang mau bertobat. Dan itu sekarang. Jangan tunggu besok, tapi sekarang. Waktu di mana kita mencari Allah, merendahkan diri, dan kita mencari hadiratnya. Hingga masih ada waktu untuk kita dipulihkan. Amin. Belajarlah dari tempat kecil ini, kita minta Tuhan ajarkan kami tahu merendahkan diri dan minta pemulihan Allah. Mulai dari keluarga dipulihkan, jemaat Tuhan dipulihkan, wilayah dipulihkan, komisi dipulihkan, seluruh jemaat dipulihkan. Ngeri kalau sudah tidak ada hati yang lembut. Hati-hati keras, hati-hati. Jangan sampai Allah datang dengan murkanya. Tidak ada lagi kesempatan. Dibiarkan. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk mempermainkan. Besok aja deh. Tanggung, udah akhir tahun gak enak. Nanti kalau nongol pada Natal, katanya cuma Natal aja datang.
lebih baik sekarang daripada tidak ada kesempatan lagi. Lebih baik sekarang. Tiap hari kita bertambah, berarti akhir tahun semakin dekat. Dan itu berarti tidak berlama-lama lagi. Keadaan yang akan terjadi tidak akan diperpanjang oleh Allah. Sekaranglah waktu. Dan Tuhan kiranya tolong kita. Puji Tuhan, mengingatkan bagi seluruh panitia Natal, nanti malam kita akan berkumpul di sini jam 7 membicarakan begitu pentingnya acara Natal. Pada seluruh komisi, pada seluruh wilayah, tidak ada yang absen. Kita berkumpul di sini jam 7.